Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika. Adapun pengertian etika menurut para ahli. Yang pertama menurut Bertens 2007. Etika adalah ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupannya, yaitu berkaitan dengan perintah dan larangan langsung yang bersifat konkret. Yang selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Etika yaitu ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral, sekumpulan asa atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak. Nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut masyarakat. Yang selanjutnya menurut Aristoteles. Aristoteles membagi pengertian etika menjadi dua, yaitu Terminus technicus dan Manner and custom. Terminus technicus merupakan etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problem tindakan atau perbuatan manusia. Selanjutnya Hamzah Yakub. Menurut Hamzah Yakub, etika yaitu menyelidiki suatu perbuatan, mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang terakhir menurut Sugarda Purwakawatja. Menurut Sugarda Purwakawatja, etika adalah sebuah filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan kesusilaan. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan atau tingkah laku. 2. Implementasi etika secara umum. Etika memegang peranan yang sangat penting dalam hidup atau bertingkah laku, salah satunya saat melakukan pekerjaan alias bekerja. Salah satu kunci sukses dalam karir adalah memiliki etika yang baik, karena kedudukan etika itu berada paling tinggi di atas skill maupun kecerdasan. Berikut ini etika-etika yang harus dimiliki jika ingin sukses dalam karir. Yang pertama, tanggung jawab. Dalam menjalankan pekerjaan, harus tanggung jawab terhadap apa yang diembannya. 2. Menjaga integritas. Integritas berhubungan dengan kepercayaan. Kepercayaan berhubungan dengan tanggung jawab. Semakin banyak tanggung jawab yang diemban dan diselesaikan, maka integritas atau tingkat kepercayaan orang terhadap kita akan semakin tinggi. 3. Objektivitas. Dalam melakukan pekerjaan, kita harus profesional dan objektif supaya hasil yang didapat itu maksimal. 4. Kerahasiaan. Setiap pekerjaan pasti punya rahasia yang tidak boleh publik atau orang lain tahu. Karena itulah kita harus bisa menjaga kepercayaan kantor dengan baik. 5. Bahasa yang baik. Dalam pemilihan bahasa juga perlu diperhatikan, hindari menggunakan bahasa yang kasar, mengandung unsur sara, dan obrolan-obrolan yang bersifat pribadi. Pengertian etika bisnis. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang memiliki bentuk tunggal kata etika yaitu ethos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu ta dan eta. Ethos mempunyai banyak arti, yaitu salah satunya perasaan, sikap, dan cara berpikir, sedangkan arti dari kata ta eta yaitu adat kebiasaan. Arti dari bentuk jamak inilah yang melatar belakangi terbentuknya istilah etika yang dikemukakan oleh Aristoteles yang dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis, asal-usul kata etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dan pengertian bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendatangkan atau mendapatkan laba atau profit. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business atau dari kata dasar busy yang berarti sibuk.
Dalam konteks individu, komunitas, atau masyarakat, sibuk itu berarti mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang dapat mendatangkan keuntungan. Pemilik dan atau operator dari sebuah bisnis mendapatkan imbalan sesuai dengan waktu usaha atau kapital yang mereka berikan. Namun, tidak semua bisnis mengejar keuntungan seperti ini. Misalnya saja bisnis kooperatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya, atau institusi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Model bisnis seperti ini sangat kontras dengan sistem sosialistik di mana bisnis besar kebanyakan dimiliki oleh pemerintah, masyarakat umum, atau serikat pekerja. Jadi, etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dilakukan dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma etika yang berlaku. Setiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas dan prinsip kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab. Dalam etika bisnis, tindakan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan tidak boleh sampai merugikan orang lain yang bekerja di luar kegiatan bisnis tersebut. Etika bisnis dikembangkan oleh masyarakat di tempat bisnis dengan tujuan penerapan etika bisnis untuk memudahkan pencapaian tujuan bisnis. Etika bisnis dilaksanakan dengan menggunakan metode yang diterima oleh logika dan bersifat estetika. Konsep etika bisnis mulai diterapkan oleh masyarakat umum sejak awal abad ke-21 Masehi. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan juga masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan etika dengan bisnis. Secara umum, etika adalah ilmu normatif penuntun hidup manusia yang memberi perintah apa yang seharusnya kita kerjakan, maka etika mengarahkan manusia menuju aktualisasi kapasitas terbaiknya. Apalagi dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi, kepuasan konsumenlah yang menjadi faktor utama agar perusahaan sustainable dan dapat dipercaya dalam jangka panjang. Konsumen cenderung semakin kritis dengan memperhatikan perilaku perusahaan yang memproduksi barang-barang yang akan mereka konsumsi. Pada dasarnya, praktik etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Misalnya, dapat mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik internal perusahaan maupun eksternal. Perusahaan yang menerapkan etika dapat meningkatkan motivasi kru dalam bekerja. Bahwa bekerja selain dituntut menghasilkan yang terbaik, juga diperoleh dengan cara yang baik pula. Penerapan etika juga melindungi prinsip kebebasan berusaha, serta meningkatkan keunggulan bersaing. Selain itu, penerapan etika bisnis juga mencegah agar perusahaan tidak terkena sanksi-sanksi pemerintah karena berperilaku yang tidak beretika yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa tanpa suatu etika yang menjadi acuan, para pebisnis akan lepas tidak terkendali, mengupayakan segala cara, mengorbankan apa saja untuk mencapai tujuannya. Pada umumnya, filosofi yang mendominasi para pebisnis adalah bagaimana cara memaksimalkan keuntungan. Pebisnis seperti ini, yang dikatakan oleh Charles Dickens dalam kutipannya yang berbunyi, semua perhatian, dorongan, harapan, pandangan, dan rekanan mereka meleleh dalam dolar. Manusia dinilai dari dolarnya. Seorang ekonom Amerika Jerman, Theodor Levitt, mengatakan bahwa para pebisnis ada hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk menciptakan dan mengalirkan nilai kepuasan dari suatu keuntungan hanya pada dirinya, dan nilai budaya, nilai spiritual dan moral tidak menjadi pertimbangan dalam pekerjaannya. Akibatnya, sungguh yang mengerikan. Mereka dapat menyebabkan perang antar bangsa, antar lembaga, dan antar perusahaan. Mereka menganggap dan membuat bisnis seolah medan perang. Dalam perekonomian, yang berjalan berdasarkan prinsip pasar di mana bisnis adalah bisnis, kebebasan berusaha adalah yang utama. Namun, kebebasan untuk mengejar tujuan bisnis juga mengandung kewajiban untuk memastikan bahwa kebebasan itu diperoleh secara bertanggung jawab.
Perumusan dan penetapan etika bisnis merupakan salah satu dari sekian banyak upaya pemersatu yang diusahakan oleh pemimpin perusahaan untuk meningkatkan daya tahan bisnisnya. Itu dilakukan dengan mengindahkan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik, sekaligus memenuhi kewajibannya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab. Perilaku bisnis yang beretika berkontribusi pada pembangunan citra dari nilai merek sebuah produk. Salah satu caranya dengan memberikan pelatihan mengenai etika pada kru. Hasilnya sungguh luar biasa. Misalnya, menurunnya biaya, menurunnya reputasi, anggaran dan perusakan pada merek atau reputasi, dan pada akhirnya menurunnya hukuman akibat melanggar aturan yang telah ditentukan. Sehingga diperlukan kemampuan untuk menghasilkan brand value dan reputasi dengan standar integrasi bisnis dan tanggung jawab sosial yang tinggi. CSR tidak hanya sebuah pilihan. CSR merupakan persyaratan integral dan mutlak untuk kesuksesan bisnis dalam jangka panjang. Meningkatnya CSR berarti meningkatnya manajemen kualitas. Sejarah perkembangan etika bisnis. Etika bisnis pertama kali timbul di Amerika Serikat di tahun 1970-an dan cepat meluas ke belahan dunia lain. Berabad-abad lamanya, etika dibicarakan secara ilmiah membahas mengenai masalah ekonomi dan bisnis sebagai salah satu topik untuk dikembangkan di zaman bisnis modern. Filsafat berkembang di zaman filsuf Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain membahas bagaimana pengaturan interaksi kehidupan bisnis manusia bersama dalam negara, ekonomi, dan kegiatan niaga. Filsafat dan teologi zaman pertengahan serta kelompok Kristen maupun Islam tetap membahas hal yang dianggap penting tersebut. Moralitas ekonomi dan bisnis merupakan pembahas intensif filsafat dan teknologi zaman modern. Para ilmuwan, filsuf, dan pembisnis Amerika Serikat dan negara lain di dunia mendiskusikan etika bisnis sehubungan dengan konteks agama dan teologi sampai sekarang. Perkembangan etika bisnis 1980-an di Eropa Barat. Etika bisnis sebagai ilmu baru berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Diawali oleh Inggris yang secara geografis maupun kultural paling dekat dengan Amerika Serikat. Disusul kemudian oleh negara-negara Eropa Barat lainnya. Kini etika bisnis bisa dipelajari dan dikembangkan di seluruh dunia. Kita mendengar tentang kehadiran etika bisnis di Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, dan di kawasan Asia lainnya. Sejak dimulainya liberalisasi ekonomi di Eropa Timur dan runtuhnya sistem politik dan ekonomi komunisme tahun 1980-an, Rusia dan negara eks-komunis lainnya merasakan manfaat etika bisnis. Pemahaman etika bisnis mendorong peralihan sistem sosialis ke ekonomi pasar bebas berjalan lebih lancar. Etika bisnis sangat diperlukan semua orang dan sudah menjadi kajian ilmiah meluas, dan dalam etika bisnis semakin dapat disejajarkan di antara ilmu-ilmu lain yang sudah mapan dan memiliki ciri-ciri khusus sebagai sebuah cabang ilmu. Keprihatinan moral terhadap bisnis kini memasuki tahapan yang lebih maju dari sekedar ukuran tradisional. Zaman multinasional, konglomerat, dan koperasi sedang berkembang secara signifikan. Kini masyarakat berada dalam fase perkembangan bisnis dan ekonomi kapitalisme semenjak kejatuhan sistem komunis. Maka kapitalisme berkembang pesat tanpa timbul hambatan yang berarti. Kini bisnis telah menjadi besar meninggalkan bisnis tradisional yang semakin terdesak, bahkan teraksisi.